Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan ini karena ada satu malam di mana malaikat-malaikat yang ada di Arash itu turun atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan konon malaikat ini adalah malaikat spesial. Dia minta izin kepada Allah untuk turun ke bumi dalam rangka untuk menyaksikan amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah yang bernama manusia di bulan suci Ramadan. Amalan apa yang dirindukan oleh malaikat untuk disaksikan pada malam tertentu di bulan suci Ramadan ini? Ada dua amalan hamba yang rindu sekali disaksikan oleh malaikat itu, karena kedua amalan ini tidak bisa dilakukan oleh malaikat yang ada di Arash, tetapi amalan ini hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang bernama manusia, dan lebih khusus lagi pada bulan suci Ramadan. Malaikat ini sangat rindu dan ingin sekali melihat yang pertama kedermawanan hamba Allah itu di muka bumi, karena mereka yakin atas kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ini, hamba ini ingin berbagi dan mau berbagi kepada sesama manusia. Dan Allah mengatakan dan Rasul juga mengungkapkan bahwa orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan sebaliknya orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Malaikat ini tidak bisa melakukan kedermawanan ini dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia bisa melakukan hal ini. Bahkan di dalam beberapa ungkapan ulama bahwa manusia itu tidak bisa dekat dengan Allah hanya semata-mata dengan ibadah ritual yang mereka lakukan, tetapi pendekatan diri kepada Allah yang lebih cepat, salah satu di antaranya adalah kedermawanan. Yang kedua, amalan yang dirindukan untuk dilihat oleh malaikat di bumi ini adalah rintihan pendosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rintihannya ini diiringi dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rintihan pendosa kepada Tuhannya itu lebih disukai oleh Allah daripada tasbihnya para malaikat yang ada di langit atau yang ada di Arash. Begitu pentingnya istighfar ini, sehingga di dalam Al-Quran banyak diungkapkan. Salah satu di antaranya Allah telah memerintahkan umat Nabi Nuh untuk beristighfar dan memberikan janji kepadanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus sama alaikum midrara. Allah mengatakan kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, perbanyaklah istighfar kepadaku. Kalau engkau konsisten memperbanyak istighfar, merintih atas dosa dan kesalahan dan maksiat yang kamu lakukan, kamu hiasi dengan istighfar, maka aku akan kirim hujan yang berkah, aku akan berikan rizki, aku akan buka pintu-pintu rizki yang ada di langit, begitu juga aku akan buka pintu-pintu rizki yang terpendam di bumi, kemudian aku akan solehkan anak-anakmu dengan catatan istighfar. Untuk itu, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak akan menghancurkan, membinasakan, mengazab satu kaum itu di mana kaum itu senantiasa beristighfar dan menghadirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Untuk itu, marilah kita perbanyak dua amalan ini di bulan suci Ramadan. Pertama, mari kita tingkatkan kedermawanan kita, membantu fakir miskin, anak yatim, atau membantu pesantren-pesantren, membantu pendidikan, membantu kesehatan, khususnya kepada saudara-saudara kita yang butuh. Kenapa? Karena ini adalah jalur
untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di samping kita perbaiki kesalehan ritual kita juga perbaiki kesalehan sosial kita, terutama juga meningkatkan atau memperbaiki istighfar kita, memperbanyak istighfar. Insyaallah dengan istighfar ini kita akan mengundang rahmat Allah, kita akan mengundang ampunan Allah, kita juga akan mengundang keselamatan dan kedamaian. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr diungkapkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena malam yang ditunggu-tunggu oleh malaikat itu adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam itu penuh kedamaian, ketentraman dari malam sampai subuh sampai pagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan juga kedamaian dengan dua amalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.